Haleluya. Shalom. Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Selamat datang di rumah kami GPT Bukit Iman Nusa Dua. Haleluya. Kita siap untuk memuji Tuhan? Yes, amin. Pemazmur mengatakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita angkat pujian, sujud dan terima kasih. Dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga kau tebus dosaku, kasih Tuhan tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita nyatakan kasih Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan Kalvari. Sungguh berharga kau tebus dosaku, kasih Tuhan tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami rindu untuk bisa mengasihi Engkau Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu ya Bapa yang luar biasa di atas kayu Kalvari sudah menebus kami semua Tuhan, tanpa membayar apapun dan sudah lunas Engkau tebus Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata yang lain Tuhan selain kami mengucapkan terima kasih dan mengucap syukur Bapa. Seluruh kami hadapkan kehadiran Bapa. Inilah kami Tuhan, seberapapun kami yang hadir. Kami percaya Engkau hadir di sini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau menjamah kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pelayan kami Tuhan yang melayani pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak sempurna Tuhan, Engkau lah yang akan menyempurnakan kami. Engkau memperlengkapi kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah penyedia kami, Jehovah Jireh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu nanti. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau urapi dengan hikmat marifat yang dari sorga. Dan biarlah semua yang akan disampaikan nanti adalah semua yang dari dalam hati-Mu Bapa, untuk kami semua. Dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada, berikan hati yang lembut, telinga yang tangkas untuk mendengar, juga pikiran yang luas Tuhan terbuka, sehingga kami semua boleh diubahkan oleh karena firman-Mu yang mengubahkan karakter kami untuk menjadi semakin serupa segambar dengan Engkau, melalui pertolongan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan siap mengawali ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Semua kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita masih akan berdiri. Kita akan bersukacita mengatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya.
baik sama kita, mengasihi kita. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Baik, kita siapkan hati kita. Tiba saatnya kita akan menaikkan pujian, selidiki aku. Mari kita mengecek lagi bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kalau tadi Tuhan sudah mengasihi kita, mari kita cek and recheck lagi seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya, selidiki kami ya Tuhan, lihat hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki kami ya Tuhan, lihat hati. Mazmur 26 ayat 2 menyatakan, pujilah hati dan batinku ya Allah, yang Maha Tahu. Engkau yang tahu Tuhan hati dan hidup. Haleluya Yesus. Ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
puji. Oh haleluya, segala pujian hanya bagi nama-Mu. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya, glory haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Allah yang telah memelihara hidup kami, Allah yang begitu baik. Dan bahkan Tuhan, Engkau banyak sekali telah mendengar doa-doa kami dan menjawab segala pergumulan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan pujian tadi Tuhan. Seringkali kami tidak tulus Tuhan. Seringkali kami telah membohongi Engkau. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kami ada bukan kuat karena gagah kami. Kami ada bukan kuat karena gagah kami. Kami adalah debu. Engkau ambil alih kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Engkau ambil alih hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah. Pujian sudah kami naikkan, tiba saatnya kami akan duduk diam untuk mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Izinkanlah kami yang berdosa, umat-Mu yang berdosa ini Tuhan, untuk bisa menerima kasih karunia yang daripada Engkau pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, biarlah roh ketaatan yang daripada Engkau mengambil alih setiap hidup kami. Sehingga kami boleh mengasihi dengan tulus hati Tuhan. Mengasihi dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan, Kau lawati mereka di mana seperti Engkau telah melawat kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkarya di tempat di mana umat-umat-Mu beribadah. Di mana seperti Engkau telah memberkati kami. Kerjakanlah sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami yang mendengar firman-Mu, berikan telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan bahkan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan Tuhan, semakin hari boleh semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak sekolah minggu tetap kami serahkan dalam tangan-Mu, seberapapun mereka yang hadir, yang komit Tuhan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan Kau berkati anak-anak kami, demikian juga guru sekolah minggu. Tuhan Engkau berkati Tuhan. Teman-teman kami yang tidak ada bisa hadir pada pagi hari ini dengan kesibukan mereka, dengan kegiatan mereka juga Tuhan Kau lawati mereka di mana seperti Kau ingatkan mereka bahwa hidup yang kami hidupi itu semua karena Engkau saja Tuhan, bukan karena kuat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu pada pagi hari ini. Selamat pagi semua kita. Apa kabar hari ini? Tuhan baik, amin. Karena Dia Allah yang baik, apapun situasi kondisi yang kita hadapi, Dia Tuhan yang selalu baik. Amin. Seringkali kita yang motivasi kita yang mungkin ada hal-hal yang terselubung yang hadir di dalam benak pikiran kita, sehingga kita sering tidak dengan tulus mengasihi Tuhan, tidak dengan tulus melayani Tuhan, atau tidak dengan tulus melakukan segala ketetapan-ketetapan kebenaran firman Tuhan. Namun pada pagi hari ini oleh kasih anugerah Tuhan, puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Amin.
Terima kasih, saya punya jemaat yang setia, yang sudah hadir setiap minggu. Terima kasih, seberapapun dari kita yang boleh hadir pada pagi hari ini, jangan pernah nengok ke kiri atau ke kanan, tapi kalau kita hidup, biarlah hidup kita karena anugerah Tuhan. Ya, kalau kita hidup, biarlah berkat-berkat itu tercurah dalam kehidupan kita. Jangan peduli orang-orang di sekitar kita, orang lain. Jangan terpengaruh. Kalau kita mencari Tuhan, cari Tuhan. Karena itu tertulis dalam ayat kebenaran firman Tuhan. Cari Tuhan semasa engkau dapat. Semasa engkau bisa bernapas, semasa engkau bisa hidup. Cari kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak akan tahu sampai kapan hidup kita. Kita tidak akan tahu sampai kapan Tuhan memberkati kita. Hidup ini adalah anugerah. Karena firman juga berkata, jadi mereka, ada orang-orang tertentu memang Tuhan sediakan, dia tidak akan menikmati apa-apa. Karena susah payahnya dia akan kita nikmati. Jangan pernah pada iri hati pada orang-orang yang jahat, jangan pernah cemburu atau marah sama mereka. Biarlah Tuhan saja yang menghakimi, karena dia hakim di atas segala hakim. Terima kasih pada pagi hari ini, saya menyapa ada saudara saya. Jadi saudara jauh ya, ada Pak Rimbawa sama Pak Nyoman Bayuna. Sungguh anugerah yang luar biasa. Jadi ini adalah kasih yang sungguh sangat luar biasa yang saya rasakan. Barusan saya pas nyanyi lagu yang terakhir, saya lihat ke samping kok ada rekan saya sepelayanan yang mana sama-sama melayani Tuhan. Saya ingat dulu sama-sama kalau kita bertiga tuh pakai baju putih, kita berdoa di luar. Ya Bapaknya. Berdoa itu bukan cuma di dalam ruangan, di tempat sunyi. Tapi melayani adalah melayani dengan hati kita. Walaupun toh kita berdoa di tempat parkir karena di dalam penuh, kita berdoa dengan taat. Dan puji Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana hebatnya Tuhan. Tuhan itu tidak mau berhutang, Tuhan itu tidak mau menyia-nyiakan pelayanan kita. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Memang tantangan berat rasanya, tapi saya sendiri pribadi merasakan bagaimana hidup kita diubahkan. Saya pribadi mengalami bagaimana hidup saya diubahkan. Saya waktu kenal beliau, rekan-rekan pelayanan jauh daripada yang namanya mapan. Mau makan aja cukup, yang penting kenyang. Yang namanya mobil, namanya sepeda motor, waktu itu mungkin belum pernah kebayang kita punya sepeda motor yang bagus, belum pernah kebayang kita punya rumah tempat yang bagus, belum pernah kebayang kita punya kendaraan. Tapi kita tetap setia melayani. Sorry, saya ingatkan balik lagi masa lalu kita. Saya mengajak anak saya kalau saya ke gereja berempat naik sepeda motor, Yayan di depan, Jonathan di belakang. Kebetulan ada anak saya Jonathan. Kadang-kadang waktu jalan dari Jimbaran ke Denpasar dipoto sama tamu itu. Ya, karena kita gandengan 4. Tapi oleh kemurahan Tuhan, saya tidak pernah putus asa. Kalau dikasih kesempatan pelayanan, saya ikut. Puji Tuhan, dengan melayani sungguh-sungguh, berjalannya waktu, Tuhan itu tidak menutup mata. Sehingga Tuhan izinkan kapan ya kita punya, dulu saya pakai Vespa, kapan ya kita bisa punya sepeda motor yang agak bagus gitu. Tapi akhirnya puji Tuhan, tidak berselang waktu, Tuhan berkati kita. Karena Tuhan tidak akan tinggal diam kalau kita sungguh-sungguh tulus melayani Tuhan. Jadi buat teman-teman pelayan Tuhan, terima kasih Praise and Worship. Saya tahu Mbak Titin melayani hari ini, suaranya dari kemarin serak, pas mendadak. Tapi puji Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan semua, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita. Demikian juga pelayan-pelayan yang lain, saya tahu kalau kita pelayanan sudah doa, sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan uang. Jadi rasanya udah, kadang-kadang dalam fase-fase tertentu kita merasa jenuh. Tapi ingat, Tuhan kita tidak menutup mata atas kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh tulus melayani Dia, Dia tidak mau berutang, Dia akan memberkati kita. Amin. Jadi panjang lebar saya akan udah
bicara. Pada pagi hari ini saya berterima kasih buat seluruh Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan sudah melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai warna negara yang baik. Amin. Kita sudah ikut memilih presiden pemilu, menyukseskan pemilu tahun 2024 tanggal 14 Februari. Amin. Dan terima kasih juga doa-doanya. Karena oleh kasih kemurahan Tuhan, sehingga pemilu itu boleh berjalan dengan baik dan damai. Amin. Itu berkat kita, doa-doa kita yang tulus. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau ada kekacauan. Kita rindu ada damai. Kalau ada damai, maka berkat-berkat Tuhan dicurahkan ke rumah kita. Jadi kalau kita mengusahakan damai, makanya berkat-berkat Tuhan dicurahkan ke kehidupan kita. Walaupun kita dengar mungkin setelah pemilu ini mereka yang kalah menyampaikan di sana sini ada kecurangan, tapi kita jangan ikut terprovokasi dengan itu. Biarlah presiden yang terpilih adalah presiden pilihan Tuhan. Karena kita yang berdoa, karena kita minta biar presiden yang kita pilih adalah presiden pilihan Tuhan. Amin. Saya tahu teman-teman kalau GPT Bukit Iman Nusa Dua bukan berdoa cuma hari Jumat terus kita mendoakan pemilihan ini, pemilu ini berjalan dengan baik. Hari Selasa juga, walaupun yang hadir cuma 3 orang. Tapi puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman ibu-ibu yang setia melayani, berdoa. Bayangin hari Selasa doa, harusnya mungkin kita ada kegiatannya, tapi ibu-ibu senantiasa tekun berdoa. 2 orang tetap berdoa, 3 orang tetap berdoa, 5 orang tetap berdoa. Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan melihat hati. Amin. Terima kasih. Jadi puji Tuhan, tetap doakan sehingga proses pemilu sampai nanti penetapan presiden kita semua kondisi di Indonesia dalam keadaan damai sejahtera. Amin. Kita sudah merasakan bagaimana luar biasanya bangsa negara Indonesia saat ini. Kita sendiri ngalamin dengan mata kepala sendiri. Waktu COVID begitu sungguh sangat luar biasa, tetapi Tuhan memelihara kita luar biasa. Negara-negara lain banyak mereka sampai terpuruk, tapi Indonesia puji Tuhan. Karena berkat pemerintah, berkat presiden kita bisa melewati semua. Jangan terpengaruh dengan hal-hal kecil, sehingga kita ikut-ikutan untuk memprovokasi, membuat kericuhan. Karena ingat pesan firman Tuhan, di mana ada damai sejahtera, maka kesanalah Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya. Kalau engkau ingin diberkati, jadilah duta-duta damai. Jadilah saksi-saksi terang Kristus dimanapun kita ada. Amin. Kita masih berbicara tentang kasih yang tulus di bulan Februari ini. Pujian yang pertama, sujud dan terima kasih karena Tuhan berkati kita. Demikian juga selidiki aku, apakah kita sungguh-sungguh punya kasih yang tulus dalam hidup kita. Sangat. Saya tidak tahu pribadi lepas pribadi, tapi saya percaya kalau Bapak Ibu setia, Tuhan akan setia. Kalau Bapak Ibu tulus, maka Tuhan dengan tulus memberkati kita. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus. Jadi tema kasih yang tulus itu dalam Mazmur 37 ayat 37. Sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, begitu Roma 12 juga sudah kita bahas bagaimana kasih yang tulus. Tapi pagi hari ini mari kita lihat tentang kasih itu. Kalau kita baca di dalam Alkitab, hampir semua dari kebenaran firman itu tidak pernah berbicara jauh daripada kasih. Kita baca di dalam 1 Korintus 13. Saya minta tolong, makasih Mas Daniel. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Jadi judul perikopnya 1 Korintus 13 itu kasih, judul gininya. Judul perikopnya. Tapi kita akan baca dalam ayat 4 sampai 8. Silakan Mas Daniel. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar. Ya. Kasih
kasih itu murah, Ya. ia tidak cemburu, Nah. ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, Hmm. ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Ia tidak pemarah, Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. tidak suka menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, Ya. tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ya, ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, Ya. percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, Kasih tidak tiada akhirnya kasih itu. nubuat akan berakhir, Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. pengetahuan akan lenyap. Mulai lanjutkan lagi ayat 9. Ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Oke, terima kasih. Jadi kasih tidak berkesudahan dalam hidup kita, walaupun kita dipanggil Tuhan nantinya, tapi kasih Tuhan akan tetap ada dan senantiasa ada. Amin. Jadi kasih berarti memberikan diri kepada orang lain. Jadi kasih itu sama dengan artinya memberikan hati kita rela berkorban untuk orang lain. Atau definisi yang sesungguhnya tentang kasih, kasih itu adalah perbuatan-perbuatan baik, efforts atau usaha. Jadi kasih itu bukan cuma teori. Jadi kasih itu tidak berbicara teori. Jadi kasih berarti memberikan diri kita kepada orang lain, mengutamakan kebutuhan orang lain. Mengutamakan kebutuhan orang lain. Kalau kita ngomong kasih berarti kita memberikan diri kita kepada orang lain. Apa yang sudah kita perbuat untuk orang lain, kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri. Kasih dalam kekristenan Diberikan tanpa pamrih, tanpa ada embel-embel tertentu, tanpa mau pamrih, tanpa mau dibalas. Jadi pemberian kasih itu bukan dengan menuntut balasan. Jadi bukti kasih itu sungguh sangat luar biasa, dapat kita lihat dari perbuatan-perbuatan kita. Jadi bukti kasih dalam keluarga itu bisa kita lihat dalam Lukas 10 ayat 27, nanti bisa Bapak Ibu baca. Jadi bukti kasih di dalam keluarga itu bisa dilihat dalam Lukas 10 ayat 27. Jadi pertama di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita harus mengasihi Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Amin. Kita akan mengasihi Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Itu yang pertama. Karena kita hidup, itu semua karena Tuhan. Kita bisa bernapas, itu karena Tuhan. Kita kaya diberkati, itu karena Tuhan. Jangan menyombongkan diri juga. Kalau enggak Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk memperoleh kekayaan, makanya tidak mungkin kita bisa kaya. Itu kasih kita kepada Tuhan. Priority kasih kita harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Yang kedua, priority kasih kepada manusia dan keluarga. Pertama, bilang mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi keluarganya. Nonsen itu. Makanya sia-sia itu kasih itu. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku siap melayani Engkau, apapun yang Kau suruh aku siap. Tetapi dia tidak mengasihi keluarganya, kasih itu sia-sia. Ingat Bapak Ibu, waktu kita sakit, yang kita cari siapa? Pasti keluarga. Jangan ingat keluarga pas waktu kita sakit. Atau kita ingat teman-teman pas waktu kita lagi sedang dalam masalah. Jadi bukti kasih kita yang pertama adalah Tuhan. Memang di dalam tugas pekerjaan kita disungguh bertanggung jawab. Kalau kamu bekerja, bekerjalah dengan tanggung jawab, dengan sepenuh hati. Karena kasih kita kepada pekerjaan kita sehingga kita
meluapkan seluruh tenaga kerja kita, tenaga hati kita, kasih kita dalam pekerjaan itu. Kita lupa memberikan hormat dan perhatian kita kepada keluarga. Nanti kalau kita mati, yang ngurus kita siapa? Siapa yang ngurus kita? Yayasan Ngumpul udah pasti, tapi apakah dia akan menggotong kita? Keluarga. Kalau kita dipanggil Tuhan, pertama kalau seandainya suami istri, kalau enggak istri duluan atau suami duluan, ya salah satunya. Jangan mentang-mentang kamu hebat, kamu pinter saat ini. Jangan mentang-mentang kamu kuat, kamu tidak memperhatikan keluarga. Bagaimana tidak memperhatikan keluarga? Tidak mendengar nasihat-nasihat daripada ibu, tidak mau mendengar nasihat-nasihat daripada orang tua. Setelah kita hidup, kasih kita lihat orang tua kita ada di samping kita, mari berikan perhatian. Karena kita tidak akan bisa mengukur waktu kita kapan Tuhan itu akan memanggil kita. Jadi kasih pada Tuhan yang pertama memang priority, tapi yang kedua kasih pada keluarga. Karena keluarga itu ada senantiasa dalam hidup kita. Pingin masakan enak, kasih ibumu, dengarkan apa. Mendengarkan apakah berarti mengikuti semua perintah-perintahnya? Mendengarkan apakah kita semua mengikuti perintah-perintahnya? Enggak. Mendengarkan, kalau itu memang baik bagi hidupmu, maka engkau akan melakukannya. Kalau itu baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman, maka engkau akan melakukannya. Itu sikap kasih kita kepada keluarga. Jangan mentang-mentang dalam hidup kita merasa hebat, kita tidak mengasihi keluarga kita. Jadi kasih yang pada Tuhan yang pertama utama, yang kedua adalah kasih kepada keluarga. Dan yang ketiga kasih terhadap sesama. Karena banyak daripada kita saat-saat ini dengan kemajuan teknologi yang sungguh sangat luar biasa, bagaimana teknologi HP ini membuat orang individu tidak mau bergaul. Memang kita rasakan saat-saat ini akhlak kita itu sudah luar biasa. Namanya gotong royong itu sudah tidak susah nyarinya zaman-zaman ini. Tapi kalau kita tidak membangun, kalau kita tidak berusaha membangun hubungan baik dengan teman yang lain, berusaha datang jauh-jauh menemui temannya, WA, zaman-zaman sekarang, berarti kasih dalam kehidupan kita itu dingin. Minimal sapa, tegur sapa itu penting. Karena nanti, contoh kalau umpamanya kita sakit pasti keluarga, kalau kita meninggal keluarga. Tapi keluarga tidak akan bisa melakukan semuanya tanpa saudara-saudara yang lain. Itu pentingnya kasih. Jadi kita harus membangun kasih. Jadi kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu, kita dengar dari teman-teman, baik dari Pak Abdi, Pak Teni, bagaimana di kaum wanita juga diceritakan. Di Alkitab contoh kasih itu banyak kita bisa lihat. Di mana Yusuf, suami Maria, begitu mengasihi istrinya Maria. Dengan tulus hati, itu bisa dilihat dalam Matius 1 ayat 19. Dia mengasihi Maria karena tunangannya mengandung, dan itu dari Roh Kudus. Tapi dia dengan tulus hati mengasihi. Itu ceritanya Yusuf, suami Maria. Yang kedua juga Yusuf yang dijual ke Mesir. Bayangin, sungguh sangat luar biasa kasih Yusuf pada saudara-saudaranya. Dia diperlakukan jam, dia dianiaya, dijual ke Mesir. Tetapi bayangkan Yusuf bisa mengasihi saudara-saudaranya dengan tulus,
walau diperlakukan dengan kejam tetapi tidak dendam. Itu kita bisa baca di dalam Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Dia berkata, apa yang aku alami adalah untuk mereka rekakan kebaikan bagi kita semua. Itu kelihatan bagaimana tulusnya Yusuf mengasihi dalam cerita Yusuf yang dijual ke Mesir. Udah itu ketiga, kasih yang tulus juga kita belajar daripada orang-orang Samaria. Dalam cerita orang Samaria yang murah hati dan ahli Taurat. Ya, buat yang tidak pernah baca Alkitab, mungkin cerita orang Samaria yang murah hati dan ahli Taurat itu bisa dilihat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Di mana kasih itu bukan cuma teori. Ahli-ahli Taurat tuh pinter ngomong tentang kasih. Gajah dibelangkoni. Pinter saja, tapi dia tidak mau melakukan. Karena kasih itu adalah usaha kita sendiri berkorban untuk orang yang lain. Dengan cerita orang Samaria kita belajar bagaimana orang yang kita anggap, oh hidupnya tidak benar itu, tidak pernah. Tapi dia punya hati yang mengasihi sungguh-sungguh. Itu dari cerita Samaria. Mari perhatikan beberapa karakter kasih yang disampaikan oleh Paulus sendiri. Yang mana dulunya Paulus begitu sangat benci orang percaya, sangat benci orang-orang Yahudi. Tapi karena oleh kasih Tuhan, dia berubah. Sehingga dia bisa disampaikan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat yang sudah kita baca bersama-sama. Bagaimana? Perhatikan beberapa karakter kasih yang harus kita punya di dalam kehidupan kita. Pertama, kasih itu sabar. Jadi perhatikan beberapa karakter kasih. Kasih itu sabar. Kalau bahasa Yunaninya, kasih itu sabar makrotumia atau makrotumei. Jadi kasih yang sabar itu tabah, panjang sabar atau tahan menderita. Sanggup menanggung perbuatan jahat, sanggup menanggung niat-niat jahat orang lain, luka-luka, disakitin, dipengaruhi, dihasut, tanpa dipenuhi rasa kebencian. Kasih yang nyata itu adalah sabar, tidak ada kejengkelan, tidak mau membalas yang jahat. Jadi karakter kasih yang pertama, kalau kita mempunyai kasih yang tulus, dia hatinya sabar. Bilang kiri kanan, sabar ayo. Belajar sabar jadi orang. Biar kasih itu sungguh-sungguh kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Itu karakter yang pertama, kasih berbicara yang sabar. Udah itu kedua, lanjutan, kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati bahasa Yunaninya krestiutei ya. Baik hati, suka memberi dan menolong. Orang yang murah hati berarti dia hatinya suka menolong. Dia memberikan hatinya, kasih seperti itu baik hati, melimpah dalam memberi. Suka memberi, melimpah dalam memberi. Kasih itu sopan dan suka membantu. Jadi pengajaran yang lemah lembut, ada bibirnya, hatinya lapang dan tangannya terbuka. Jadi orang yang murah hati itu dia rela berkorban untuk orang lain. Jadi suami harus belajar murah hati, amin. Suami-suami, saya tahu suami-suami umumnya gampang murah hati. Tidak pelit kan? Amin. Suami-suami tidak pelit. Karena kalau ibu, istri-istri biasanya perhitungan. Ya, dia mau memberi tapi dia hitung dulu kan. Memang kita butuh bijaksana di dalam hal apapun. Tapi kalau kita memberi perhatian, apakah kita perhitungan? Kalau kita memberi perhatian, apakah kita perhitungan? Siapa yang dapat bunga waktu Valentine tanggal 14?
Saya dapat coklat, tapi saya nggak ngasih istri saya, dia udah dapat coklat duluan. Itu bentuk perhatian. Itu praktek-praktek kasih yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Kalau saya sekarang setelah saya pensiun, kalau pingin keluar, kalau keluar sendiri rasanya nggak enak. Ya enggak? Saya pingin keluar bareng-bareng sama istri saya. Kalau keluar sendiri rasanya nggak enak. Apalagi sampai makan toleh nggak nyaman rasanya. Tapi waktu dulu, waktu masih mungkin kuat-kuatnya bekerja, mau gandeng tangan aja kadang-kadang susah. Ya, perhatian, bajunya bagus sekali loh Ma. Atau minimal rapiin lah kerah baju suaminya, siapkan sepatunya, atau pas suaminya mau berangkat kerja hantar dia sampai depan pintu, itu bentuk perhatian. Anak-anak juga demikian. Mama tidak minta kamu, nanti gajimu nanti yang pertama kasih mama ya, tidak minta. Ada ibu-ibu minta gaji pertama di sini? Kalau ada mungkin kebangetan itu. Ya, ibu-ibu umumnya dia minta anak itu mendengar dalam artian kalau diajak ngomong, lihat, dengar, taruh HP-nya dulu, dengar mamanya. Ya enggak? Ya enggak? Siapa kalau diajak ngomong masih lihat HP? Banyak? Ya, kasih kalau sudah jujur ya. Karena itu bentuk perhatian, dia kasih itu rela berkorban. Jadi kasih itu murah hati. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi harta, kekayaan, minimal kita ngasih perhatian. Jadi perhatian dengan tulus. Kalau bilang terima kasih Ma. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Gitu. Umpamanya kalau kita sebagai seorang karyawan, belajarlah mengucapkan terima kasih. Sudah dikasih makan, sudah dinaikkan gajinya, tidak bilang terima kasih, tapi tetap mengeluh. Itu namanya kebangetan sekali dalam hidup kita. Ya, itu tidak ada kasih di dalam hatinya. Itu kasih yang kedua. Kasih itu murah hati. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Ya enggak? Kasih itu bisa mengalahkan cemburu. Kalau kita mengasihi, cemburunya duluan apa belakangan? Karena kasih itu bisa dirasakan. Kalau orang itu sungguh-sungguh mencintai kita dengan tulus, cemburu itu akan hilang, sirna. Tapi bukan berarti kita tidak boleh cemburu. Karena cemburu itu juga bentuk perhatian, bentuk kasih kita. Tapi jangan berlebihan cemburunya. Pas datang-datang karena saking cemburunya semua diperiksa. Ya, kerah bajunya, HP-nya, saldonya katanya. Ya, itu kelebihan itu. Tapi kalau kasihnya tulus, dia terbuka, tidak cemburu, tidak ada rahasia di dalam hidup kita berdua. HP-nya itu milik berdua. Amin. Tidak di password. Ya. Nanti pas meninggal lupa. Passwordnya gimana? Sedangkan mobile phone-nya di mobile bank-nya di HP. Jadi kalau kita mengasihi dan tidak cemburu, kita terbuka. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak bersedih atas keberuntungan orang lain. Maksudnya kita tidak merasa iri hati atas keberhasilan orang lain. Juga tidak terhadap karunia-karunia atau sifat-sifat mereka yang baik. Karena melihat orang lain yang sehingga kita iri hati, serta tidak terhadap kehormatan mereka dan harta benda mereka. Jadi tidak cemburu atas kehormatan atau harta benda mereka. Jadi kasih itu tidak cemburu. Cemburu boleh tetapi tidak boleh
berlebihan, karena cemburu itu adalah bentuk perhatian. Karena kalau suami tidak dicemburuin, hati-hati. Kita perlu tanya juga, oh tadi makan sama siapa? Jangan baru keluar sedikit sebentar diteleponin. Lagi di mana? Video call dong. Ya. Ya kalau anak-anak disuruh video call langsung. Dia apa namanya? Di unfriend lah ini gitu. Di blok ya. Ya karena dikit-dikit, di mana kamu? Aku lagi makan loh sama teman gitu. Masa kamu makan lagi sama teman gitu. Kok statusmu beda gitu. Ya, anak-anak tidak suka dilihat statusnya. Kita juga tidak suka dilihat. Tapi ada orang-orang tertentu suka dilihat statusnya. Karena tidak semua orang suka, apa namanya sekarang yang suka lihat statusnya orang tuh? Kepo. Tapi yang suka bikin status namanya? Apa namanya? Kalau suka status orang kepo, kalau suka bikin status flexing itu namanya dia ada roh. Dikit-dikit. Tapi yang kalau ditampilkan di status kan, wih makan di mana, naik mobil. Coba pas dia digandeng naik sepeda motor buntut, ada di videoin? Nggak ada ya? Oke, jadi kasih itu tidak cemburu. Nah yang keempat, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kasih mengatasi kesombongan dan kemegahan. Jadi kasih itu bisa mengatasi waktu kita diberkati, kita tidak sombong. Waktu kita juga terpuruk, kita juga tidak sombong. Sehingga kasih itu mengatasi kesombongan dan kemegahan. Jadi kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak mengembungkan oleh kesombongan diri dan tidak membesarkan diri atas pencapaian-pencapaian di dalam hidup. Jadi kasih itu mengatasi kesombongan dan kemegahan. Jadi waktu kita diberkati jangan kita sombong, disapa aja tidak mau. Ya, mari belajar. Karena Tuhan sungguh melihat hati kita. Tuhan akan memperhatikan hati kita. Jadi itu kasih tidak sombong. Lanjut, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih juga kalau kita ada kasih Tuhan di dalam hidup kita, dia akan sopan. Sopan dalam artian apa di sini? Jadi karakter kasih yang harus dilakukan tetap sopan. Kasih itu tahu tata krama, sopan santun. Luar biasa sekali ya. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, dia tahu tata krama, dia mengerti sopan santun. Jadi penting sekali ajaran tata krama sopan santun harus senantiasa kita sampaikan di dalam kehidupan kita. Jadi dia tidak melanggar batas-batas kesopanan, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ya banyak dari kita juga saat-saat ini, saya kapan ya 2 hari yang lalu, saya ketemu seorang teman dari Jawa, pas ngobrol-ngobrol, kalau dulu di Jawa ya, ini ngomong saya di Jawa, kalau kita lewat terus ada orang tua duduk di leneng ya, di Bali ada leneng masih ya, tahu leneng? Kalau di depan rumah tuh ada apa namanya, semen. Leneng bahasa Indonesia apa bahasa Bali ini? Bahasa Bali, bahasa Indonesianya apa? Badukan. Hah? Badukan itu bahasa. Saja bahasa Indonesianya? Joshua tahu leneng? Badukan. Di depan rumah itu ada gini loh. Emperan ya lain, enggak, ini di luar pagar.
Ya. Jadi kalau rumah-rumah dulu tuh pasti ada. Kalau di kampung-kampung sekarang kalau berangkatlah ke pedesaan, ke Penglipuran. Nah, waktu mau masuk ke gate-nya di Penglipuran di depan jalan itu kan ada dua itu. Di atasnya trotoar itu ada tempat duduk. Ya, emperan lah bahasa gininya. Emperan, tempat duduk ada semen. Kalau ada orang tua duduk di sana terus anak muda lewat, waktu zaman dulu, ini saya ngomong waktu zaman dulu, ini cerita saya ketemu teman dari Jawa zaman dulu. Orang mau lewat ke sana tuh mikir dulu. Kalau seandainya dia lewat, pasti dia permisi. Siapa pernah sekarang kalau anak-anak muda lewat bilang permisi di depannya? Ya tak, puji Tuhan. Ya. Banyak daripada kita sekarang jangankan bilang permisi, cuek. Siapa tuh ya? Itu akhlak kita semakin lama semakin berkurang. Tapi kita dengan bahasa kasih kita harus berusaha. Minimal ngomong permisi, maaf tante ya. Permisi ya tante. Susah gak? Tidak susah, teorinya tidak susah, tapi prakteknya karena saking sering tidak dipraktekkan, maka harus makin sering kasih tahu, diingatkan. Jadi itu kasih, berhati-hati, tidak melanggar batas-batas kesopanan. Makanya orang dulu kalau pakai baju bahannya kurang itu rasanya nggak enak. Ya, itu zaman dulu, batas-batas kesopanan. Jadi kita harus menjaga itu dengan udah itu lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kasih itu merupakan musuh utama bagi sifat mementingkan diri sendiri. Kalau kita punya kasih, apalagi kasih kita tulus, kita tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri namanya egois. Kapan egois itu bisa? Kalau pas beli kue, mikirin diri sendiri. Ya enggak? Enggak mau berbagi. Itu mikirin diri sendiri, mementingkan diri sendiri, hal-hal kecil. Mari kita tanamkan hal-hal itu untuk saling berbagi. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menginginkan dan juga tidak mencari pujian atau kehormatan, keuntungan dan kesenangan bagi diri sendiri. Jadi tidak egois. Kalau ngomong egois rasanya berat sekali. Atau bahasa Inggrisnya egois apa? Selfish, sombong, ego. Jadi orang ego tidak butuh orang lain. Pas nanti dia sudah jatuh, baru ingat orang lain. Sombong, boas. Jangan ego jadi orang. Yang bahaya lagi, sudah tidak punya apa-apa, sudah menderita, tapi sombongnya tidak kebayang gitu loh. Omongnya tinggi terus. Firman Tuhan memerintahkan, kalau kita ketemu orang-orang seperti itu, jauhi dia. Karena kita bisa terpengaruh. Ya, jadi hidup ini jangan sombong, jangan egois kita. Lanjut. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah saya bilang. Jadi ia tidak pemarah. Jadi kasih itu melembutkan dan mengendalikan nafsu. Tidak cepat marah, dapat mengendalikan diri. Kalau kita ada kasih tulus dalam hati kita, makanya sifat pemarah itu bisa kita kendalikan. Marah bukan berarti kita tidak boleh marah. Boleh marah, tapi kita harus ada alasan yang tepat kenapa kita marah. Jadi kasih merupakan musuh utama bagi sifat
mementingkan diri sendiri, kasih juga melembutkan dan mengendalikan nafsu. Tidak cepat merasa jengkel atau marah, kasih memperbaiki ketajaman penguasaan diri. Mempermanis dan memperlembut pikiran kita sehingga tidak cepat berprasangka dan kita tidak langsung melampiaskan hawa nafsu. Jadi orang yang suka marah umumnya itu dia sudah tidak punya logika dalam pikirannya dia. Isinya aku semua. Jadi kalau seandainya kita ada kasih, jadi kita bisa mengendalikan emosi kita. Amin. Karena kita rela berkorban untuk orang lain. Jadi marahnya itu bisa dikendalikan. Jadi kalau kita mungkin marah sama pasangan kita, jangan pas sebelum dia makan langsung aja kita ngerocos gitu. Bisa ada piring terbang gitu. Ya, apalagi kalau kita anak-anak lagi capek-capeknya terus kita tidak kita lihat situasinya, kasih dia makan, dikasihi, berikan perhatian, baru kita ngomong baik-baik. Maka omongan kita pasti akan didengar oleh mereka. Jadi tidak suka marah. Kasih itu dapat mengendalikan nafsu. Nah sekarang setelah bisa menahan diri, dapat mengendalikan hawa nafsu kita, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan. Selanjutnya adalah ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak dendam. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih, hati kita tidak ada kebencian. Orang yang dendam berarti ada kebencian di hatinya, masih belum beres, ada sesuatu yang harus dibereskan. Bagaimana mau mengasihi dengan tulus? Bagaimana mau melayani dengan tulus kalau kita masih ada kebencian? Makanya dalam hidup ini seperti lagu pujian yang ketiga kita dengarkan, selidiki aku, lihat hatiku. Kalau kita masih ada kebencian, masih ada dendam, Tuhan melihat hati kita. Sia-sia pelayanan kita, sia-sia pelakuan kita. Mari kita lepaskan segala amarah kebencian itu. Jangan suka menyimpan kesalahan orang lain. Orang yang suka menyimpan kesalahan orang lain sama dengan dia berjalan ke sana kemari itu menggendong rangsel. Rangsel yang penuh dengan kebencian, dendam. Aku tidak suka Daniel. Masa kayak gitu dia. Masuk belum diselesaikan, disimpan. Tapi dia baik di depan Daniel. Halo Daniel, oh halo apa kabar? Gitu. Tapi setelah Daniel pergi, ngomong ya kayak gitu dia. Simpan kan? Baru satu. Udah tuh lihat Mas Anton. Lagi. Kok nggak tepat waktu kamu ya Mas Anton? Gitu. Simpan lagi. Terus temu yang lain terus disimpan-simpan. Saya suka dendam. Jadi hatinya penuh kepahitan. Orang yang penuh kepahitan, yang suka menyimpan kesalahan orang lain, umumnya gampang emosi. Jadi kalau kita suka nyimpan kebencian, dendam itu tidak baik Bapak Ibu. Mau kemana aja berpikir. Karena sebelum melakukan sesuatu, yang jahat sudah duluan ada di pikiran kita. Jangan suka-suka menyimpan kesalahan orang lain. Kalau sudah dimaafin, maafin aja. Walaupun istri kita ahli sejarah. Ya kalau kita mengampuni ya ngampunin. Suami kan gampang sekali. Oke, ya aku salah, maafin ya. Ya. Tapi untuk bilang ya ke istri kadang-kadang ya. Tapi pas ada kejadian yang diingat,
Dulu kamu gitu lagi ya. Gitu. Tapi jangan terpancing, kalau ada kasih dalam hati kita, suami-suami kalau ada kasih, jangan mau terpancing dengan hal-hal itu. Karena kalau kita tergoda, terpancing, jadi rame. Memang susah untuk melupakan sesuatu, makanya ada analogi orang yang membenci saudaranya itu sama dengan menancapkan paku. Setelah dicabut pakunya, kita kan minta maaf dicabut pakunya, tapi bekasnya itu masih ada. Walaupun diturupin, dipelamir, dicat kelihatan, tapi bekasnya masih dirasakan. Tapi kalau kita punya kasih di atas segala-galanya, kita melakukan rela berkorban, maka hal itu akan bisa kita lewati. Karena kalau kita berbicara kasih, kita melihat yang baik. Kita melihat kebaikan orang lain, bukan melihat keburukan orang lain. Karena kalau kita berbicara kasih, kita melihat kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Apa yang sudah dia lakukan. Puji Tuhan teman-teman GPT Bukit Iman yang mendengar pada pagi hari ini, puji Tuhan kita melakukan yang baik. Bayangin 10 tahun dengan kepemimpinan presiden kita, kemajuan sudah sungguh sangat luar biasa dirasakan. Jangan gara-gara masalah kecil kita ikut-ikutan terbawa arus. Kita lupa kebaikan orang-orang yang lain. Kita lupa kebaikan suami kita. Kalau suami kita tidak baik sampai saat ini, mungkin kita tidak bisa merawat anak-anak sehingga anak-anak kita bisa besar. Kalau istri kita tidak baik, mungkin tidak bisa merawat kita suami-suami. Dia dengan tulus hati memasak setiap hari, nyuci pakaiannya, merapikan rumah. Ingat kebaikannya. Masing-masing kita punya kebaikan, jangan lihat buruknya. Jangan tonjolkan kejelekannya, jangan tonjolkan karakter-karakter buruknya, tapi lihat kebaikannya. Karena itu berbicara tentang kasih, jadi kasih itu rela berkorban. Amin. Sehingga Paulus dengan jelas, saya tidak bisa menerjemahkannya ini lebih jauh, dengan jelas berbicara bahwa kasih itu adalah perlu kita usahakan setiap hari. Kasih berarti memberikan diri kita kepada orang lain, mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri. Jadi kebutuhan kita pertama, kita harus nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kedua, kita harus nyatakan kasih kita kepada keluarga. Yang ketiga baru sesama. Ingat, dimanapun kita berada, mungkin mama kita cerewet, orang tua kita cerewet, dia cerewet karena mengasihi Bapak Ibu, amin. Dia cerewet karena dia mengasihi kita. Nanti kalau engkau sakit, baru engkau ingat sama kasih orang tua. Banyak kejadian dan banyak hal yang sudah saya dengar. Jadi kita sebagai orang tua, mari kita berikan warisan karakter kasih di dalam anak-anak kita. Jangan berikan harta, karena harta itu bikin dia ribut. Harta itu bikin dia ribut. Saya dengan mata kepala sendiri, saya masih ngelihat dan orangnya ada beberapa masih hidup. Orang tuanya begitu bekerja keras, bertanggung jawab sehingga berhasil. Tapi dia lupa mengajarkan karakter-karakter kasih dalam hidup anak-anaknya. Sehingga perusahaan itu waktu dipanggil Tuhan, tidak sampai 5 tahun perusahaan itu hancur. Hubungan keluarga, anak sama saudara hancur. Tidak baik. Mari kita wariskan karakter yang Kristiani dalam hidup kita. Wariskan pendidikan. Kalau orang tuamu menyuruh engkau belajar, lakukan dengan tanggung jawab. Karena kalau harta tuh bisa dijual cepat, nggak sampai setahun habis itu nilainya. Tapi kalau engkau punya karakter kasih dan pengetahuan lewat pendidikanmu,
dalam memasuki situasi apapun engkau bisa melewati. Karena engkau punya karakter kasih dan punya warisan yang sungguh sangat luar biasa yang diberikan oleh orang tua kita. Jadi buat orang-orang tua tidak ada kata terlambat. Buat anak-anak muda tidak ada kata terlambat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu yang pertama, dan yang kedua berikan perhatian pada keluargamu. Karena engkau sakit, karena engkau meninggal, nanti yang mengurusnya adalah keluarga. Jangan pernah membenci orang tuamu, jangan pernah membenci mamamu, jangan pernah membenci saudaramu. Di Bali aja lebih dari 4 perusahaan yang besar, saya tidak menyebut nama perusahaannya itu. Perusahaannya besar-besar sekali. Cuma ada satu aja sekarang yang masih eksis, karena dia mewariskan karakter kasih. Yang lain semua berantakan, sudah kejual semua. Setelah orang tuanya dipanggil Tuhan, anak-anaknya ribut warisan. Pertama baik, oke, ini warisan orang tua, sudah dituliskan memang. Oh ini bagianmu, ini bagiannya. Berjalan tidak sampai 3 tahun. Yang satu bangkrut, yang satu jalan. Akhirnya yang bangkrut, karena dia tidak punya belas kasihan dalam hati saudaranya, dia menuntut lagi sama kakaknya. Akhirnya kakaknya mengasihi, tapi akhirnya semuanya tidak baik. Mari kita wariskan karakter kasih di dalam hidup kita. Kalau kita menerima kasih anugerah daripada Tuhan, dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal mati tersalib buat kita. Mari kita miliki kasih. Jangan bilang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kita membenci saudara kita. Mulailah praktekkan kasih itu di dalam hidup kita. Dengan hubungan suami istri, anak orang tua, hubungan antar sesama. Sebagai nasihat terakhir, bagaimana Injil Yohanes menuliskan, kasih itu bukan cuma teori, tapi praktek. Mari kita baca dalam Yohanes 15 ayat 17. Saya minta semua tim praise and worship siap-siap ke depan. Kita tolong Mas Daniel baca dalam Yohanes 15 ayat 17. Apa perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Yohanes 15 ayat 17. Ya. Inilah perintahku kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Ini Tuhan sendiri berbicara, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Ini adalah perintah yang utama dari segala perintah. Kasihilah seorang akan yang lain. Jika kita mengaku mengasihi Tuhan tetapi tidak saling mengasihi, kasih kita tidak berarti apapun. Hiduplah dalam kasih yang benar dan melakukannya dengan tulus. Terima kasih Mas Daniel. Siapa yang diberkati firman Tuhan? Tuhan berbicara buat kita semua pada pagi hari ini. Tuhan tidak berbicara buat saya pribadi, tapi Tuhan rindu kita sebagai anak-anak Tuhan belajar mempraktekkan kasih itu di dalam hati kita. Jadi kasih itu bukan cuma hari raya Valentine. Kasih itu bukan cuma waktu dia ulang tahun kita memberikan hati perhatian kita. Tetapi hendaklah kasih itu kita curahkan dalam hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tunjukkan perhatian kita buat orang-orang yang kita kasihi. Siapa yang mau dipakai Tuhan, yang mau diberkati Tuhan pada pagi hari ini, agar lebih mengasihi dari hari-hari sebelumnya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Siapa yang mau mengasihi Tuhan, kita naikkan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi orang tua kita? Sungguh-sungguh mengasihi saudara kita? Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, selidiki aku Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh melayani dengan segenap hati? Apakah kita sungguh-sungguh menyayangi orang-orang yang percayakan di dalam hidup ini? Selidiki aku, lihat
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Kita ulang pujian ini, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apa aku sungguh mengasihimu, Yesus, dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Akhirnya Kau dapat Dia setia. Sebelum kita naikkan pujian yang kedua lagi, kedua kalinya, firman Tuhan sudah berkata, kasih itu dapat mengatasi segala sesuatu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak suka marah, dia tidak pendendam. Kasih itu tulus, rela berkorban. Ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita waktu. Sepintar-pintarnya kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberikan waktu. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Jika engkau ingin diberkati, jika engkau ingin merasakan damai sejahtera, jika engkau ingin berhasil, jika engkau ingin dipercaya, jangan simpan kebencian, jangan simpan dendam dalam hati. Mari kita izinkan Roh Kudus memeriksa hati kita masing-masing. Biar Dia menyelidiki hati kita yang terdalam. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi keluarga, orang tua, sanak famili saudara kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama dalam hidup kita? Karena kasih Tuhan, kita bisa mengasihi semuanya. Karena kasih Tuhan, kita bisa mengasihi segala-galanya. Mari kita tutup mata kita pada pagi hari ini. Kita angkat tangan kita. Biarlah kasih Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya menjamah hati pribadi lepas pribadi. Mohon anugerah-Nya yang tanpa batas melawati hati setiap kita pada pagi hari, sehingga kita terbebas dari benci, terbebas dari dendam, terbebas dari segala kutuk, dan bahkan segala percecokan
perceraian, kemiskinan semua dibebaskan karena kita melepaskan kasih Yesus. Karena hanya Tuhan saja dengan kasih-Nya yang mampu melakukan itu semua. Haleluya Yesus. Biarlah Roh Kudus berbicara pada pagi hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan. Kami butuh urapan Roh Kudus. Kau jamah kekerasan hati kami Tuhan. Kau jamah keegoisan, kesombongan kami. Biarlah kasih-Mu mengobat hati kami. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Haleluya Yesus. Dan menilai Haleluya, Yesus. hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. jika kasih Yesus itu kita sudah rasakan pada pagi hari ini, mari pegang tangan suami, istri, pegang tangan anak-anakmu. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Biarlah kuasa urapan daripada Roh Kudus itu melawati kita semua. Kita terbebas dari kebencian. Kita bebas dari dendam. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami sama umat-Mu Tuhan. Karena seringkali kami Tuhan masih tidak mengasihi dengan tulus. Ampunilah. Berjuang sampai akhirnya kau dapat dia setia. Ku berjuang Yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia. Kita minta Pak Oswald yang berdoa atas kebenaran firman Tuhan. Kasihnya kau dapat dia tetap setia. Berjuang sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia. Aku berjuang sampai akhirnya. Berjuang sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, inilah pernyataan hidup kami Tuhan.
Atas anugerah dan kemurahan-Mu, Engkau izinkan kami tetap berjuang untuk mendapatkan kasih dan karunia yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih karena lewat kasih-Mu kami boleh ada sampai dengan saat ini. Dan karena kasih-Mu juga kami masih diizinkan untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu telah diizinkan dianugerahi hikmat dan makrifat yang daripada-Mu Tuhan untuk membentangkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sediakan kami, izinkan kami ada di sini, bukan satu kebetulan Tuhan Yesus. Engkau mengerti segala kebutuhan kami Bapa. Dan kalau pagi hari ini Engkau berbicara tentang kasih Tuhan, itu juga bukan satu kebetulan. Tetapi karena Engkau menginginkan ada kasih di antara kami. Dan kami berjuang untuk itu ya Bapa di surga. Terlepas daripada kemampuan kami masing-masing, Engkau memberikan sesuai dengan kadar keimanan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah yang lebih boleh memberikan Tuhan, yang kurang tidak merasa kekurangan untuk berjuang Bapa di surga, untuk mendapatkan itu. Tetapi biarlah dengan kasih dan kemurahan-Mu, kami sama-sama satu dengan yang lain saling mendukung di dalam kasih itu, untuk menerima kebaikan Tuhan, dan mengerti maksud dan rencana serta rancangan-Mu bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak menjadi sombong karena kami dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak menjadi tinggi hati, bahkan kami tidak memegahkan diri karena kami memperolehnya. Tetapi di balik itu semua Tuhan, biarlah dengan kasih yang daripada Engkau ya Bapa, kami tunduk di bawah kaki salib-Mu, dan dengan arahan firman-Mu ya Bapa di surga, kami diajarkan, kami dituntun setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kasih-Mu Tuhan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kehidupan kami boleh bermanfaat Bapa, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami tidak terikat kepada keinginan daging kami, tetapi yang lebih kami utamakan Bapa di surga adalah firman-Mu memuliakan Engkau Bapa di surga, mengajarkan kami sehingga kami hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang telah kami terima, kami percaya pagi hari ini kami kembali ke rumah kami masing-masing, ke dunia dan lingkungan pekerjaan kami masing-masing. Kami akan menjadi bagian daripada firman-Mu pagi hari ini, dan kami tidak akan sekikir ataupun pelit di dalam berbagi tentang kasih-Mu ya Tuhan, walaupun kami di dalam kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau akan melipat gandakan apa yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, firman-Mu pagi hari ini juga mengajarkan kepada kami banyak hal. Biarlah setiap telinga yang telah mendengar pulang dengan sia-sia, tetapi itu tetap bertumbuh, khususnya bagi kehidupan kami sendiri. Sebelum kami kasih itu kami berbagi, kami mengerti apa yang menjadi bagian daripada kasih itu. Dan firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami lebih Bapa di surga. Mampukan kami pagi hari ini untuk memaknai firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami tidak salah di dalam melangkah Bapa. Terima kasih hamba-Mu tetap diberikan hikmat dan makrifat yang daripada Engkau Tuhan. Dibukakan segala misteri itu Tuhan Yesus, sehingga lewat hikmat yang daripada Tuhan, Dia dimampukan Tuhan untuk memberi lebih kepada kami sidang jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami pulang dengan bahagia, dengan sukacita Tuhan, karena Allah telah berkenan dan hadir memateraikan kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dipermuliakanlah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya, kita aminkan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Sual, silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah menerima berkat firman yang terbaik dalam hidup kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Bapa di sorga, tiba saatnya kami memberikan hidup kami, dan bahkan Tuhan harta kami, berkat-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami, baik itu persembahan kami, perpuluhan, juga Tuhan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati berkat-Mu, dan berkati seluruh jemaat-Mu dengan usaha pekerjaan mereka Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang akan membalas lipat kali ganda. Terpujilah Engkau Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan
memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Yes. Haleluya. Terima kasih firman-Nya Bapak Gembala dan juga doanya Bapak Oswald. Kita angkat pujian untuk saatnya mengembalikan untuk Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan makin baik, sungguh amat baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan makin baik, Tuhan Yesus baik, Dia amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, rahmat baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali, kita menyaksikan Newsweek ke depan. Tim multimedia silahkan tampilkan.
Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk News Week hari ini, untuk tim multimedia. Terima kasih. Kemudian ada pengumuman tambahannya ini. Kami akan mengucapkan ulang tahun secara pribadi, diulangi ya. 21 Februari, Bapak Payan Feber Sitorus. Betul ya? Yeay. Luar biasa. Terima kasih kedatangannya Bapak. Ya. Kemudian 21 Februari yang kedua yaitu Ibu Katrina Febrinse, istrinya Bapak Obaja, tapi tidak hadir. Nah, yang ketiga 21 Februari juga, ini kok bisa bareng ya. Wah, sini Ibu Kepala Suku kita, yeay, Ibu Soraya, Ibu Kepala, Tuhan Yesus memberkati, selamat ulang tahun. Kemudian 24 Februari adik kita hadir nggak? Enggak, oh ya adik Otnil, Jatmiko yang ke-8, maaf tadi 7, 8 tahun ini ke-8. Maaf ya Pak, tadi Pak Gembala sudah nulis 7 tapi, sudah nulis 8 tapi saya bilang 7. Ya, Tuhan Yesus memberkati untuk semua yang ulang tahun. Kemudian ulang tahun pernikahan, apakah ada yang belum tercatat, jadi tidak ada susulan seperti yang lalu? Haleluya, enggak ada ya. Baik, info tambahan kemudian, info tambahan selanjutnya, ibadah kaum wanita nanti ada tanggal 21 Februari kita akan merayakan bersama-sama ulang tahun Ibu Gembala. Jam 18, haleluya. Nanti jangan lupa ibu-ibu bawa kado ya. Haleluya. Kemudian jangan tangan kosong dong, kita berikan yang sudah memimpin jerilelanya sekian tahun, haleluya. Kemudian ibadah keluarga, Komsel ini masih akan dimulai, tapi kok sepertinya belum ada yang memulai ya. Ya. Ada yang menunjuk ke saya ya. Ya. Kalau nggak punya rumah bisa, maksudnya ada rumah, tapi mungkin malu atau sibuk atau mungkin nggak rapi, bisa di studio Faith Hill. Yang penting hatinya rindu untuk mengadakan Komsel. Amin. Yes, haleluya. Amin. Yang di belakang sana. Ibu, haleluya. Kemudian saya akan mengapresiasi untuk seluruh pelayan pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Terima kasih, sama-sama kita undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita ada semua karena kasih kemurahan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganku menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan mendengarkan dan menjaga
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih dan syukur kami akan kehadiran-Mu. Karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sehingga tiba saatnya sebentar kami akan pulang dan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau melawat kami, karena kasih-Mu telah membebat kami Tuhan, menolong kami, boleh menguatkan iman kami dan bahkan Tuhan kami merasakan kasih hadirat anugerah-Mu, lihat kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, melawat hati kami pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus itu, haleluya, memampukan kami untuk mengasihi siapapun setiap waktu Tuhan, di mana seperti kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami berusaha dalam hidup kami untuk saling mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia anugerah-Mu buat pemerintahan kami, Republik Indonesia Tuhan. Sehingga pemilu itu boleh berjalan dengan baik Tuhan, dengan damai, dengan pertolongan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, rekapitulasi hasil pemilu masih berjalan juga Tuhan. Biarlah siapa yang terpilih dan menang itu adalah pilihan yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga pemimpin presiden yang kami punya adalah presiden pilihan yang daripada Engkau Tuhan. Yang hidup benar, jujur dan takut dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh rakyat Indonesia merasakan damai, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian juga kami mengucap syukur buat Hotel Infinity, ownernya juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu karena kami merasakan begitu besar berkat yang kami dapatkan di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati senantiasa ownernya Pak Gun bersama keluarga. Demikian juga seluruh manajemen Infinity Hotel ini Tuhan. Baik Pak Muksin, Pak Rian Tanjung, demikian Ayu, keluarga besar daripada karyawan Infinity juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat seluruh sidang jemaat-Mu juga yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Baik rekan-rekan kami yang datang dari jauh, dari Tabanan, dari Denpasar. Demikian juga saudara-saudari kami yang berhimpun yang sudah melayani pada pagi hari ini Tuhan. Engkau kenal pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami percaya biarlah jerih mereka juga Tuhan Engkau balas lipat kali ganda Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaannya, Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati pendidikan anak-anaknya Tuhan, Engkau buat berhasil segala apa yang dicita-citakan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati mereka saat di rumah, Kau berkati mereka saat di luar juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih saudara-saudari kami yang berulang tahun nanti tanggal 21, Pak Ian Feber Sitorus juga yang akan berulang tahun, demikian juga Katrina Febrise dari istrinya Obaja juga yang berulang tahun, istri kami Soraya, demikian juga tanggal 24 anak kami, keponakan kami, Otniel Janwiko juga yang berulang tahun. Kami serahkan nama-nama ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan pertambahan usia kiranya nama-nama ini semua semakin hari semakin mengasihi Engkau. Semakin mengasihi keluarganya, semakin mengasihi sesama juga. Jadi berkat dimanapun mereka ada Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita daripada Kristus memimpin hidup mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami semua Tuhan. Habis ibadah ini, sepanjang minggu ke depan kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Mereka yang bekerja, biarlah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Seperti mengasihi Tuhan, mereka juga mengasihi tugas tanggung jawabnya itu dengan baik Tuhan. Mereka yang punya kegiatan-kegiatan yang lain juga tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, ada beberapa dari kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan. Kau akan menolong oleh kuasa bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar jika kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing dengan perlindungan yang daripada Engkau. Demikian juga yang berpergian jauh juga, yang akan kembali ke tempat kerjanya juga. Anak kami Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau sertai, Kau lindungi penerbangannya, perjalanan. Demikian juga Pak Oswald dan keluarga dengan Bu Mega juga tetap kami serahkan dalam tangan-Mu karena mereka akan pergi juga Tuhan, Engkau sertai, Kau lindungi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, inilah doa permohonan kami
yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita angkat kedua belah tangan, kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu.